Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dede Ahmad Fauji di PKBM Citapen Subang Podcast. Pada sore hari ini, saya mohon maaf keterlambatan siaran karena ada beberapa teknis yang perlu diperbaiki terkait siaran ini. Di antaranya, salah satunya adalah jaringan. Jaringan karena di PKBM Citapen Subang ini terlalu banyak pengguna. Termasuk tutor-tutornya kalau sudah main HP atau melihat YouTube itu tidak mau selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Lanjut. Pada sore hari ini saya ingin menyapa dulu teman-teman atau teman-teman saya yang berada di luar PKBM yang sedang menyaksikan video siaran langsung ini. Mudah-mudahan sore hari ini diberikan kesehatan dan kegembiraan tentunya yang paling yang harus dimiliki atau dirasakan oleh seseorang adalah kegembiraan. Kita harus tetap gembira, jangan lupa gembira atau bahagia seperti itu ya. Video siaran langsung ini disponsori oleh Bapak Ajmul, penjual rokok Upet. Bro, mau ikut siaran langsung tidak? Ikut dong. Oke, ya, silakan masuk. Ya tidak apa-apa, biar saya ada teman. Para PKBM Loser sore hari ini, selamat berjumpa kembali buat yang baru gabung atau belum juga menonton, mudah-mudahan lekas menonton. Mudah-mudahan Gimana boy? Saya nggak fokus. Kamu tidak serius boy? Ya. Ayo siap. Iya. Ya. Assalamualaikum para PKBM Lovers. Ya. Bosen tidak bersama kita? Bosen tidak? Ya, gimana lagi? Ya, kalau bosen ya alhamdulillah, kalau tidak pun alhamdulillah. Kita tetap harus bersyukur. Siap. Bersyukur karena kita sudah diberikan kesehatan. Nah, ya, intinya jelas. seperti itu. Biar orang-orang tahu bahwa alhamdulillah kita masih selalu diberikan kesehatan, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Itu yang paling penting. Ya, mengabarkan kegembiraan kita kepada orang lain dan orang lain merasakan kegembiraan kita, itu adalah nilai ibadah. Betul sekali. Mengabarkan kegembiraan kita karena kita pada hari ini sedang bahagia. Bahagia kenapa? Tidak usah diceritakan. Kita di sini sedang bahagia. Mudah-mudahan para FKBM Lover dimanapun berada sama-sama merasakan bahagia seperti kita. Hidup itu harus bahagia. Jangan lupa bersyukur itu penting. Apapun permasalahan kita, apapun yang kita hasilkan, yang kita dapatkan pada hari ini, kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Syukur ini menjadi salah satu tanda kebahagiaan seseorang. Karena orang yang tidak bersyukur itu tidak akan bahagia. Jelas. Percaya tidak? Tidak? Iya, Bu. Iya, itu dia. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah pun berbahagia dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Mau bersuka bersukaria tadi mau ngomong apa sih, saya nggak jelasin. Itu dia, tetap bersyukur, mau suka maupun duka. Iya, mau suka ataupun duka tetap mau gak duit bersyukur. Itu dia, syukur itu salah satu tanda sederhana namun kasih kepada Allah Subhanahu iya. Contoh syukur yang paling sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa? Implementasinya bersyukur. Iya, syukur. Kita bisa makan, bersyukur. Iya, bersyukur. Terus apa lagi? Kita bisa beraktivitas ke sini, ada bensin sedikit, bersyukur. Nah, iya, bersyukur. Itu dia. Intinya apa yang kita punya sekarang, ya syukuri aja, boy. Oh, itu betul. Bener betul gak? Sekali, betul. Siap. Nah, karena apa? Dengan syukur kita akan menjadi orang-orang yang menerima apa yang telah Allah berikan. Nah, syukur itu penting ya pemirsa ya. Karena dengan syukur nikmat kita akan bertambah. Betul sekali. Syukuri apa yang kita miliki.
Itu dia. Punya istri satu harus disyukur. Ya, jelas disyukur. bersyukur Jangan pengen dong. banyak. Buat istri saya yang ada di rumah. Iya, iya, iya. Syukur tidak Iya. Iya, bersama saya. Curhatan pribadi ini ya. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah boy, saya bersyukur sekali punya istri yang baik. Iya. Tidak neko-neko. Terus Ya kayak orang-orang kan neko-neko gini-gini pengen itu. maksudnya rekan-rekannya bagaimana? Ya pengen Oh, iya. jalan-jalan ke Dubai. Saya ke Donggala aja. Iya betul. Maksudnya gitu. Lebih baik yang ada di sekitar kita aja ya. Ah. Contohnya kebun tebu, kebun kacang itu lebih istimewa. Lebih istimewa. Sebenarnya Itu, seperti iya, iya. itu. Ya, bersyukur dengan apa yang kita peroleh dan kita miliki pada saat itu hal yang terbaik. Tapi syukur itu susah. Dan syukur itu susah untuk Ya dijalankan. dijalankan. Karena apa? Sebagian orang karena mengartikan syukur itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Iya. Kadang Karena ada orang yang lupa syukur. Mm-mm. Ketika dapat segini, Iya. merasa kurang Iya. terus. Iya. Kebanyakan orang kayak gitu, bro. Nah, betul. Coba cara tadi kan sudah disampaikan cara mensyukuri nikmat itu seperti itu. Ada lagi nggak cara mensyukuri nikmat? Contohnya seperti apa? Cara mensyukuri nikmat. Iya. Contohnya begini. Kita dapat gaji sekian. Iya. Ya sudah syukuri saja. Oh, iya. Untuk keperluan yang ada. Iya. Berarti beda tidak dengan ikhlas? Ikhlas dengan syukur kira-kira beda tidak? Ikhlas dengan syukur. Beda, Iya. boy. Bedanya? Beda. Kalau syukur kita apa namanya? Apa yang ada kita syukuri. Iya. Tapi kalau ikhlas, Iya. ini mah saya ya menurut Iya, saya. iya, benar. Tapi kalau Iya, nggak apa-apa. ikhlas, ya ikhlas, legowo. Oh, legowo. Contoh Kurang ya. lebih seperti iya, itu. emang betul sekali. Ikhlas itu legowo, menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Tulus ridho kalau kata Rama. Ridho dengan apa yang Allah berikan pada saat ini. Termasuk ridho, syukur juga tidak beda dengan ridho. Dengan ridho. Syukur ya harus ikhlas. Kita jangan hanya sekedar syukur mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita sudah diberi kesehatan, syukurnya bagaimana implementasinya? Ya kita menjalankan ketakwaan kepada Allah, karena siapa? Sumber dari segala sesuatu yang memberikan kita sekarang itu bisa bahagia, bisa aktivitas, bisa menjalankan. Betul sekali. Ya harus bersyukur. Implementasinya penerapannya ya kita harus bertakwa dengan cara apa? Menjalankan kewajiban kita selaku orang Islam. Itu namanya syukur. Kita diberikan uang 100 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Iya, tapi ya harus bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Ya kita harus bertakwa kepada Allah. Iya, dengan cara menjalankan kewajibannya, itu namanya syukur. Kita jangan dikasih uang alhamdulillah, itu namanya syukur saya, Pak. Bisa seperti itu, tapi ya kurang tepat, harus kurang tepat. Karena apa? Yang memberikan kebahagiaan atau rezeki yang tadi sudah diberikan tadi oleh Allah, ya berarti kita harus kembalikan kepada Allah. Terima, ya harus dikasihkan lagi. Menerima rezeki, kan kata Gus Dur seperti itu. Terima, kita menerima rezeki yang harus dikasihkan lagi rezeki kita. Kita diberi 10.000 nih sama orang, ya itu kan namanya nikmat. Nah, terima kasihnya bagaimana? Ya kasihkan lagi 5.000-nya kepada orang lebih membutuhkan daripada itu kan. Artinya bersedekah. Ya, bersedekah. Namanya syukur. Jadi sedikit banyak kita harus disyukuri. Termasuk kalau kita mendapatkan gaji yang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi kadang-kadang boy, iya. jarang orang yang bisa bersyukur alami, bersyukur beneran. Bersyukur beneran, iya. Termasuk saya sendiri boy, sering mengeluh. Iya, itu dia. Ya, emang iya. Termasuk bukan hanya Pak Ajmul. Saya juga syukurnya itu belum optimal. Artinya apa? Selama ini kita sudah diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah. Ya, kita hanya berucap saja alhamdulillah. Saya diberikan kesehatan. Gitu kan? Iya. Alhamdulillah saya dikasih rezeki yang banyak, hanya mengucapkan saja alhamdulillah. Ternyata dalam implementasi atau dalam penerapannya sebenarnya syukur itu apa? Yaitu belum maksimal. Seperti apa? Kewajiban-kewajiban kita itu masih banyak ditinggalkan. Nah, iya. Ngomong-ngomong sudah sholat subuh belum tadi?
Waduh, kebetulan sudah. Karena Iya, semenjak iya. saya menikah Iya, iya. sedikit curhat. Iya, nggak apa-apa. Saya Alhamdulillah. dibiasakan dibangunkan sholat subuh, bangun pagi. Biasanya kan saya begadang sampai Iya, iya. larut pagi. Iya. Tapi semenjak ada istri, inilah berkahnya punya istri. Nah, itu betul berkah. Sebagai alarm kita sendiri, Boy. Pengingat, alarm yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, bukan gimana-gimana ya. Iya. Sebelum menikah gini, gak ada yang ngingetin namanya Iya, sekamar. betul sekali itu. Bener nggak? Itu salah satu apa hikmah dari pernikahan. Iya. Nah, yang merasakan kita sendiri. Ya, kita dulu waktu Dibikinin kopi tiap Ya, pagi. itu dia. Ada Itu yang yang paling membangunkan. nikmat, Dulu mah waktu masih bujangan atau masih single ya, kita kalau bangun tuh cuman buat pipis aja subuh ya. Setelah itu tidur lagi. Tidur lagi. Sekarang mah ada alarm. Mau tidak mau ya harus. Nah, dengan keterpaksaan ini, walaupun kita keterpaksaan, tapi lama kelamaan akan terbiasa dan kita menjadi orang yang ikhlas. Makanya jangan ada anggapan kebaikan itu karena terpaksa. Tidak ada. Tidak ada. Kebaikan itu Betul walaupun sekali. terpaksa tidak apa-apa. Itu sebagai pembelajaran. Suatu saat karena keterpaksaan itu akan terbiasa dan menjadi orang yang ikhlas. Karena ikhlas itu butuh proses. Betul Jelas. tidak, Bro? Betul sekali. Iya, makanya jangan disalahkan. Istri adalah orang yang sangat berjasa bagi kehidupan suami. Ya. Itu ya. Nah, salah satunya adalah ngobrol ngalor ngidul. Kita intip dulu tidak ada. Walaupun telat ya Boy podcastnya. Ya, walaupun telat podcastnya, ya alhamdulillah kita bisa mengisi pada Rabu sore hari ini, bisa nongkrong atau bisa di studio ini dengan keadaan apa? dengan keadaan sehat atau dengan keadaan Mudah-mudahan yang balik nanti kehujanan ya, itu dia ya. Intinya mudah-mudahan gak nanti jam pulang kita tidak kehujanan seperti biasanya. Karena apa? Tidak punya jas hujan. Tenang, pakai mobil saya. Ya, oke, siap. Tapi bersyukur. Nah, dulu sebelum punya kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2, kita sempat dalam hati kita, aduh, kalau sering kan ya hati kecil kita berkata, kalau seandainya saya punya ini, saya akan mengunjungi saudara, mengunjungi ini di sini. Ternyata kan berjalannya waktu, niat itu kan sudah tidak ada. Karena apa? Malah niat yang selanjutnya adalah pengen ganti kendaraan. Seperti itu. Itu namanya kalau kita syukuri mah, padahal sifat manusia kebanyakan kayak gitu, termasuk saya. Pengen punya ini, pengen ini. Nah, pengen lebih lagi itu ya. Pengen ini ya terus. Pokoknya terus, kayak gitu. tidak aja. ada. Cara menyikapinya ya. Iya. Gimana, Bro? Cara menyikapinya adalah keinginan itu adalah keinginan yang ada dalam diri kita itu membuat diri kita itu tidak merdeka. Saya pernah menulis di PKBM bahwa keinginan itu menjadikan diri kita itu menjadi seorang yang tidak merdeka. Atau gimana, diperbudak, menjadi budak. Oh iya. Betul sekali. Kan itu. Makanya kalau kita mempunyai keinginan, jangan berlebihan. Standar saja, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, syukuri yang ada dalam diri kita. Kalau kita belum bisa beli mobil, ya santai aja. Kita nikmati seperti yang ada. Itu kan syukuri apa belum yang tentu, Boy, di bawah kita orang yang banyak yang nggak punya itu kendaraan. Belum Seperti kendaraan. halnya kita makan hari ini pakai lauk ini nggak terima. Iya. Pakai lauk ini banyak di bawah jembatan orang yang nggak makan Nah, nasi. itu dia. Masya Allah. Kita harus sekali. mikirnya ke situ, Boy, sebenarnya. Sebagai manusia, ya kita harus jangan melihat ke atas terus lah. Iya. Sesekali kita melihat ke bawah. Samping jangan. Ya, Justru yang harus dilihat kiri kanan. Kalau nggak lihat nonton, kalau kita tidak memperhatikan kiri kanan, bahaya. Kalau gitu. Makanya yang harus diperhatikan kiri kanan, atas bawah, jangan atas bawah saja. Jangan atas doang dengar. Aduh. Pada sore hari ini, ada beberapa pelajaran yang saya ampu atau saya pegang. Diantaranya ada pelajaran bahasa Indonesia khusus kelas 2 SMA atau setingkat
SMA Kalau di setara. ya setara dengan Paket B paket setara paket SMA. ya paket C, paket paket C C. setara dengan SMA. Di antaranya kemarin tuh saya membahas tentang anekdot Pak Jmul. Anekdot. kan. Anekdot. Tapi Apa alhamdulillah itu ada anekdot beberapa orang yang sudah mengerti tentang anekdot bahkan menyebutkan ciri-cirinya. Saya juga nggak paham anekdot. Anekdot tidak paham kan? Nah, pernah tidak Pak Jemul membaca atau menemukan di surat kabar, di koran atau di majalah, di buku-buku ada cerita lucu tapi kadang bisa juga mengkritik lucuannya tersebut. Pernah tidak? Pernah. Nah, pernah kan? Pasti pernah setiap Iya. orang. Pernah Contohnya membaca. sekarang untuk mengkritik sebuah pemerintahan, Iya. pasti dilucu-lucuin. Nah, dilucu-lucuin itu Pastinya bisa betul. jadi disebut dengan anekdot. Karena apa? Kita belum mengidentifikasi seperti apa ciri-ciri anekdot, maka saya akan Menerangkan. menjelaskan atau membagi pembahasan tentang anekdot, bukan membagi ilmu karena saya juga belum punya ilmu, makanya ilmu saya itu tidak akan dibagi, gitu kan, membagi pengetahuan karena saya itu belum tahu, makanya saya tidak akan membagi. Nah, di antaranya adalah coba ciri-ciri anekdot, kita bisa mengetahui teks tersebut itu anekdot atau bukan dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri. Yang pertama apa Pak Jbul? Yang pertama teks anekdot. Nah, ciri-cirinya tersebut dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor. Bersifat humor. Bersifat humor. Jadi sifatnya itu humor, isinya Lelucon ya, Pak? lelucon atau lelucon ya. Artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Oh ya. Kisahnya teh lucu. Jadi pembacanya itu kadang-kadang tersenyum. Seneng, pengen terus membaca. Berbeda lagi kan kalau kita membaca novel yang berjilid-jilid, kadang-kadang di tengah jalan sudah bosen, sudah lelah. Anekdot ini apa? Anekdot itu cerita ringkas atau bisa dikatakan cerpen, cerita pendek. Tapi isinya itu adalah lelucon atau humor. Nah, kisah-kisah lucu atau bualan. Itu yang pertama. Yang kedua cirinya apa? Yang kedua bersifat menggelitik. Bersifat menggelitik. Dikletek-kletek. Dikletekin. Seolah-olah kita itu supaya apa? Isinya itu supaya tertawa. Orang membaca kan mungkin tertawa, kadang-kadang tersenyum sendiri. Senyum itu artinya itu hatinya itu tertawa. Intinya tujuan anekdot itu tuh menghibur ya, Boy. Nah, sebenarnya. menghibur sehingga pembaca itu bisa merasakan apa? Merasa atau kegembiraan dengan kelucuan yang ada Daripada bosen gitu-gitu daripada aja. bosan. Oke, yang kedua ya bersifat menggelitik. Artinya apa? Teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur sekali. Tuh. Yang ketiga apa? Bersifat menyindir. Nah, Iya, menyindir. Tapi kalau menyindirnya itu dikemas secara humor, secara lelucon, biasanya kan orang nggak terlalu nggak terlalu buffer kalau bahasa sekarang itu. Perasaan lah, Nggak perasaan. Nah, sensitif. makanya bersifat nyindir padahal mah. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Contohnya tokoh-tokoh di daerah tersebut, di negara atau pemerintahan itu bisa menyindir orang-orang tersebut. Tapi dengan kemas dengan secara humor. Itu yang keempat ya ciri-cirinya. Kemudian lanjut, ciri yang kelima adalah memiliki tujuan tertentu. Itu tujuannya mungkin menyampaikan informasi, menyampaikan kritikan, menyampaikan pesan, ada tujuan-tujuan tertentu. Tapi kebanyakan biasanya mengkritik atau mengenai orang-orang penting. Sekarang anekdot sekarang itu. Nah, yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Nah, itu dia. Kisah ceritanya hampir Itu menyerupai gimana dongeng. tuh? Kalau dongeng itu kan kejadian yang tidak ada sebenarnya dongeng. Itu cuma fiksi, iya. Itu dongeng. Tapi kalau anekdot itu emang kejadian di nyata, tapi dikemas secara lucon, secara humor. Yang terakhir adalah menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Tuh. Maksudnya bagaimana coba? Maksudnya gimana itu, Pak? Nanya balik. Ya iya, maka menceritakan tentang karakter hewan dan manusia. Maka ada kan manusia yang berkarakter hewan. Oh,
Koyo ngono toh. Saya baru paham nih. secara umum dan realistis Menyindir, gitu. Pak, Menyindir, sebenarnya. makanya kan dia isinya kan menyindir. Itu menyindir tapi dikemas secara lucu. Itu nama ciri-ciri anekdot. Nah, kalau sudah mengetahui ciri-ciri ini kita bisa mengidentifikasi itu cerita anekdot, teks anekdot atau bukan. Selama ini paling kita bisanya, oh ini adalah cerita humor, ya kan? Iya. Nah, padahal itu anekdot biasanya. Nah, kemudian kita lanjut. Lanjut. Jangan dilanjut. Ini buat season minggu yang akan Sabtu, Boy, datang. Sabtu. Tentu Sabtu apa? Rabu. Nah, ini Ini kan ada Rabu, Boy. ya kan pelajaran bahasa Indonesia dan ini di Rabu. Oh iya, berarti ya Rabu depan Iya, lagi Rabu dong. depan. Rabu depan kita sambung dengan pelajaran bahasa Indonesia, tetap kita membahas anekdot. Nah, kita akan lebih luas tentang membahas anekdot itu apa. Ini hanya sekedar Kalau bahasa istilah video teaser. teaser kalau setiap video. Tapi kalau apa istilah menurut novel namanya sinopsis. Sinopsis. Ya. Kalau di itu namanya di skripsi ada namanya abstrak nih, bro. Iya, abstrak Coming nih. soon, Ke. Iya, coming soon, Ce. Coming soon. Oke, pemirsa, tur nuhun yang sudah memperhatikan atau menyiksa lagi sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan terhibur. Dan pada sore hari ini kita dan Pak Ajmul mengucapkan selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Jam berapa? Jam 6 ini kurang ya. Jam 6 kurang. 10. Oke, ya. Hatur nuhun yang sudah menyimak. Mudah-mudahan para pemirsa atau PKB lover dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dan ingat tetap bersyukur dengan segala kenikmatan Allah yang telah diberikan. Betul sekali. Oke. Nggak sila. Oke. Kita akhiri saja dengan lagu. Lagu Pak, nggak ada. Oh, nggak ada lagu. Kirain mau diakhiri dengan lagu. Hiburan bosen, Pak. Oke. Diakhiri dengan penutupan. Oh ya Pak, jangan lupa saya doa informasi dengan Pak. ucapan Hari Minggu saya ngisi materi tentang mudahnya sebuah akun terkena hack. Oh. Dan saya akan mempraktekannya. Ada segmen baru dari Kang Ajmul atau Pak Ajmul, yaitu akan membahas tentang mudahnya. Ya, membahas teknologi, dikemas di dalamnya ada mudahnya Membaca. bukan. Apa? Mudahnya seseorang mengambil alih akun sosial media Anda. Oh, tuh, mudahnya seseorang mengambil akun media Anda. Untuk orang yang awam atau tidak Iya. tahu. Awas, hati-hati ya. Ya. Ini penting untuk disimak, penting untuk dipelajari, makanya kita Bukan hal mustahil sebuah sistem 100% sistem. Sebuah sistem tidak 100% aman. ya. Artinya ada celah sedikit yang bisa mengambil alih akun teman-teman. Makanya nanti saya akan mencoba tutorial dasar atau mempraktekkan dasar bagaimana caranya mengambil alih akun sosial media seseorang dan yang paling penting menanggulanginya. Siap. Begitu. Ada informasi dari saya pribadi ini buat Ibu Rini. Ini tadi Pak Haji Soleh bisik-bisik tetangga. Gimana Pak Haji Soleh? Ada apa? Oh, jangan lewat podcast. Oke, kita lewat komunikasi batin saja Bu Rini. Karena kata beliau jangan di podcast yang bersifat umum. Oke. Dan ini kita tadi sudah ini, bukan jangan nanti dikira endorse. Dan ini adalah kiriman buat Ibu Rini. Ya, ini kado buat Ibu Rini banyak sekali. Dari Tuh. saya tuh, dari Donggala langsung. Iya. Melinage. Banyak sekali ya. Nanti dikirim ke itunya. Nah. Oke, kita akhiri saja ya. Akhiri sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh.